Pemerintah Kota Prabu Muli dalam waktu dekat akan memiliki laboratorium biosafety level 2 untuk memeriksa COVID-19 dengan metode PCR. Pembangunan gedung laboratorium ini dilakukan di lingkungan RSUD Prabu Muli, tepatnya di Jalan Lingkar Timur, Kelurahan Gunung Ibul, Kota Prabu Muli. Gedung laboratorium tersebut dibangun atas bantuan para pengusaha konstruksi di Kota Prabu Muli senilai setidaknya 200 juta rupiah. Untuk mengetahui bagaimana informasi lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Sumsel, ada Edison di sana. Halo Edison, bisa dijelaskan apa yang kemudian melatar belakangi Pemkot Prabu Muli ini mendirikan gedung PCR sementara di sana? Selamat siang Nila, dapat kami informasikan bahwa Kota Prabu Muli sendiri bakal membangun gedung PCR baru. Nah, ini sendiri dilatar belakangi beberapa faktor. Pertama, di Kota Prabu Muli menuju ke Kota Palembang itu jarak tempuh sekitar 2 jam. Nah, untuk hasil dari PCR yang dikirim ke Palembang itu bisa mencapai 3 hari atau bahkan lebih. Nah, dengan latar belakang ini, pemerintah Kota Prabu Muli berinisiatif untuk membangun gedung bersama dengan pengusaha. Mereka memberikan bantuan untuk membangun gedung PCR dengan anggaran sekitar 200 juta. Nah, ini nanti dengan adanya gedung PCR ini akan memudahkan untuk pemeriksaan apakah warga itu terkena COVID atau tidak. Demikian, Nila. Oke, Edison, berapa banyak kemudian spesimen yang nantinya bisa diperiksa di laboratorium tersebut? Untuk keterangan dari Dinas Kesehatan sendiri, saat ini kan yang dibantu oleh Kementerian Kesehatan melalui langsung ke Kota Prabu Muli itu ada 1 set alat PCR. Nah, ini bisa memeriksa sekitar 400 dalam 1 hari, 400 spesimen dalam 1 hari. Nah, dan nanti akan ada tambahan alat lagi dari bantuan dari pihak provinsi dan BPBD. Nah, ini akan justru akan tambah banyak untuk bisa menampung PCR warga ini. Dan juga tidak hanya di warga kita, tapi bahkan bisa ke warga daerah lain. Demikian ya. Untuk dampak yang mungkin bisa didapatkan, dampak positif lain yang didapat dengan adanya gedung laboratorium baru ini seperti apa, Edison? Ini tentu akan berdampak positif karena selain warga Kota Prabu Muli dan mempermudah untuk mengetahui warga mana yang positif corona dan tidak, juga bisa berdampak ke warga di daerah lain. Karena kan Kota Prabu Muli ini sendiri merupakan kota perlintasan, Mbak, dari beberapa kabupaten kota menuju Kota Palembang harus melewati Kota Prabu Muli. Nah, untuk pemeriksaan PCR ke Kota Palembang itu membutuhkan waktu kadang-kadang lebih dari 1 minggu. Nah, dengan adanya di Prabu Muli, tentu ini akan mempermudah kabupaten kota lain untuk menempuh jarak dan juga biaya. Di sini juga nantinya akan lebih cepat dibanding di Kota Palembang untuk pemeriksaan PCR. Demikian, Mbak. Dan juga ini dengan adanya PCR ini tentu nanti akan menambah pemasukan untuk daerah karena nanti kan ada biaya untuk pemeriksaan kan. Demikian. Baik, terima kasih Edison atas laporannya, dan saudara wartawan kami tadi telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Prabu Muli, Haji Ridho Yahya. Berikut laporannya untuk Anda. Apa yang melatar belakangi kita untuk pendirian gedung laboratorium ini, Pak? Jadi begini, seperti saya jelaskan, bahwa sepertinya PCR ini adalah salah satu alat pendeteksi COVID yang standar. Artinya dipakai di mana-mana. Di negara-negara lain juga menggunakan PCR ini. Makanya kita bangun. Karena dulu kita pernah membeli rapid test, ternyata rapid test tidak diakuin lagi. Kemudian dengan alat genos tesnya tidak diakui lagi. Kemudian dengan antigen sepertinya kurang diakui. Makanya setelah kita lihat seluruh aktivitas sekarang ini menggunakan hasil daripada tes menggunakan PCR ini. Pesawat terbang, keluar negeri, makanya kita punya inisiatif. Alasan pertama itu inisiatif kita membangun laboratorium PCR ini. Alasan kedua,
yang bisa mengetes PCR itu untuk Sumatera Selatan hanya ada di Palembang. Sedangkan Prabu Muli adalah kota perlintasan. Makanya kita akan memudahkan warga Prabu Muli, warga tetangga kita ini agar kira nanti bisa tesnya di Prabu Muli. Nah, dan juga lab ini standarnya insya Allah standar nasional. Kenapa? Karena ini kan renovasi. Makanya kemarin saya ajak dari Pak Dr. Andi, Kepala BBLK ya, agar kiranya di supervisi. Mulai dari bangunan gedungnya, kemudian pemasangan alatnya, dan juga analisnya. Bahkan mereka mengatakan bahwa ini lebih bagus dong katanya dari BBLK yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Nanti sebulan sekali mereka akan mensupervisinya. Dan ini benar-benar harapan kita benar-benar bisa membantu menanggulangi. Informasi tadi, saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Jangan lupa untuk terus memperbarui kabar terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!